Salam. Sekali lagi salam. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Jublina Kolimo STH. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas. Dan singkatnya Bapak Ibu tamu undangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam. Bapak Mama, saya lihat kurang senyum nih. Mungkin karena lama menunggu kok. Coba sekali lagi dengan penuh sukacita, salam. Luar biasa. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kata yang lebih indah yang dapat saya sampaikan selain ucapan syukur kepada Allah Tritunggal, karena hanya atas perkenanannya pada saat ini Ia boleh mempertemukan kita semua dalam acara HUT Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor serta pemancangan batu pertama untuk pembangunan gedung Joy Center. Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya hormati, ulang tahun Yayasan Pemuritan dan Penginjilan Joy Alor serta pemancangan batu pertama pembangunan gedung Joy Center ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi kami. Karena acara ini dapat berlangsung tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras dari semua individu yang mau memberi diri untuk terlibat. Pada kesempatan ini juga saya atas nama Ketua Yayasan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara HUT Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor yang ke-16 serta pemancangan batu pertama untuk pembangunan Joy Center. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, para donatur yang setia, para sukarelawan yang luar biasa yang telah berkontribusi baik melalui pikiran, tenaga, dana maupun sumbangan-sumbangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk berkontribusi bagi setiap program pelayanan yang dilakukan di Yayasan Pemuritan dan Penginjilan Joy Alor. Hingga pada hari ini kegiatan ini boleh berlangsung, itu semata-mata karena campur tangan Tuhan melalui para donatur yang setia dan juga para sukarelawan yang luar biasa. Saya percaya bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu para donatur, tanpa dukungan dari para relawan yang luar biasa dalam berkontribusi dalam kegiatan ini, saya yakin bahwa kegiatan ini tidak mungkin berjalan. Dedikasi dan semangat dari Bapak Ibu sangat menginspirasi kami. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam kehidupan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang dengan sungguh luar biasa bergerak, bekerja, mempersiapkan segala sesuatu hingga acara hari ini dapat berjalan. Pada kesempatan ini juga tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pembina bersama Ibu yang dengan luar biasa boleh memberi diri untuk menjadi penggerak utama dalam pelayanan di Yayasan Pemuritan dan Penginjilan Joy Alor. Sungguh saya merasakan bahwa tidak semua orang memiliki hati seperti Bapak dan Ibu. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu di dalam keluarga dan juga dalam setiap pergumulan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya kasihi, hari yang bersejarah ini menandai perjalanan panjang Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor selama 16 tahun. Kehadiran Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor adalah untuk membuat murid-murid bagi Yesus yang militan dan memiliki semangat penginjilan yang kuat. Kehadiran Yayasan Penginjilan Pemuritan Joy Alor tidak terlepas dari lahirnya Persekutuan Doa Joy Alor yang pada saat itu menjadi bahagian dari Jemaat Pola Tribuana Kalabahi. Persekutuan Doa Joy Alor sendiri lahir pada 9 November 2008 hingga kini telah berusia 16 tahun. Puji Tuhan, pada tanggal 18 Desember 2023 kami secara resmi mendapat SK
penetapan dari Kemenkumham menjadi Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor. Dan pada tanggal 26 Februari 2024 telah dilakukan launching Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor. Dengan demikian kurang lebih 9 bulan kami telah mendiri, merencanakan dan melaksanakan pelayanan. Ini semua karena campur tangan dari Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan tamu undangan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun, tetapi pemancangan batu pertama pembangunan, tetapi juga pemancangan batu pertama pembangunan gedung Joy Center. Secara simbolis, peletakan batu pertama mencerminkan langkah pertama yang diambil dalam membangun fondasi yang kuat dan kokoh. Pembangunan ini merupakan wujud nyata dari visi Yayasan Penginjilan dan Pemuritan Joy Alor untuk terus memperluas pelayanan dan menjangkau lebih banyak orang. Semoga pembangunan ini menjadi berkat bagi generasi mendatang dan menjadi saksi nyata kasih Tuhan. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, usai acara ini, panitia juga telah menyediakan hidangan ala kadarnya untuk kita boleh nikmati bersama sebagai wujud syukur atas peristiwa iman yang Tuhan boleh izinkan terjadi di tengah-tengah kita semua. Mohon kesediaan Bapak Ibu tamu undangan untuk boleh mengambil bagian dalam berkat Tuhan ini. Dan akhir kata, semoga Bapak Ibu tamu undangan dapat menikmati setiap acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Jika ada hal yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu atau pelayanan kami kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian dapat saya sampaikan. Shalom. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita dan khusus dalam penyertaan Tuhan di Joy Alor. Sampai hari ini Tuhan sudah menyertai penambahan usia 1 tahun dan hari ini Joy Alor mencapai usianya ke 16 tahun. Dan hari ini juga kita akan meletakkan batu pertama untuk gedung Joy Center. Itu perlu kita mensyukuri itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan akan hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menyanyi dalam KRI 49, Sukacita Tuhan Penuhiku. Puji
Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, di saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi kepada Joy Alor mencapai usia 16 tahun. Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah ibadah yang kami langsungkan ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan itu mari kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 3 hingga ayat yang ke-6, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ku diberi belas kasihan. Jika demikian pengakuan dosa kita di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 5 ayat 1 dan ayat kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di salib Yesus di Kalvari. Dosaku yang kecil oleh
dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan dengan tema pemberian yang istimewa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yudhina Kolima STH. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian dalam hidup jemaat 434, Allah adalah kasih. Mama, kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam kuasa kebaikan-Mu ya Allah kami, Allah yang sungguh amat baik, kami bersyukur Tuhan boleh dengan sukacita membawa kami semua ada di hari yang bahagia ini bersama Yayasan Joy. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk setiap puji-pujian yang masih Tuhan layakkan kepada kami semua untuk kami bawa di hadirat-Mu yang kudus. Dan tibalah saatnya bagi kami semua untuk dikuatkan oleh kebenaran firman. Ya Allah yang maha baik, sebelum kami membuka bagian firman, kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk kami siap menerima kebenaran firman. Berilah kepada kami semua pengertian, hamba-Mu yang menyampaikan dan juga semua yang mendengarkan, kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini terbaca dari surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Saya persilakan kita semua berdiri di tempat untuk kita membaca firman Tuhan. Saya akan baca bagi kita semua. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan, ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk kembali duduk. Bapak Mama yang Tuhan berkati, salam. Saudara berbahagia sekalian, salam. Bapak Mama coba kasih senyum sedikit di sore hari ini. Ya, pasti senyum kita ini juga bisa mengusir mendung yang ada pada KPK. Baik, mari kita saling memberi selamat di samping sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Hari ini kita bersama-sama merasakan sukacita yang Tuhan berikan kepada Yayasan Joy Allah. Bapak Mama, saudara-saudari semua, mari kita merenungkan firman ini dengan tema pemberian yang istimewa. Seperti tema ulang tahun kita hari ini ada terpampang bagus di belakang saya.
Nah, kekasih Tuhan sekalian, kita bersyukur bahwa untuk ulang tahun Yayasan Joy yang ke-16 ini, kita sama-sama bertemu dan menikmati kebaikan Tuhan. Joy tetap eksis sampai tahun 2024. Puji Tuhan, misi pemuridan menjadi murid Kristus itu akan terus berjalan. Amin. Ya, itu adalah salah satu poin penting, bahkan menjadi misi dari Yayasan Joy. Jemaat yang diberkati, dalam aura kebaikan Allah yang dianugerahkan kepada Yayasan Joy, kita pasti akrab dengan kata-kata seperti ini. Kita orang luar biasa. Mungkin dari kita ada yang pernah bilang, misalnya kata-kata ini yang baik nih. Ada yang pernah bilang, mungkin ada orang yang kasih kita sesuatu, terus kita bilang, nah ini yang baik. Atau misalnya kita dapat Shopee satu botol kecil, satu botol kecil saja, yang sering kita bilang, barang baik nih, ada lagi kok. Karena itu kita bilang itu barang baik, barang kecil begini, apalagi kalau botol aqua yang besar, pasti kita bilang ini sudah yang sempurna. Ya. Tetapi semua pemberian itu benar-benar dari Allah, atau pemberian-pemberian yang isinya itu pencobaan. Pemberian-pemberian yang isinya pencobaan. Dan terakhir kita sudah tahu isinya berbahaya, baru nanti kita kaget terus bilang, aduh apa yang baik. Ternyata semuanya tidak baik, karena itu isinya adalah pencobaan. Nah, kekasih Tuhan sekalian, tentang pemberian yang baik ini kita dituntun lewat pikiran-pikiran Yakobus di dalam suratnya yang dia tulis, dan tentunya dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengarahkan iman kita kepada pemberian yang baik, tapi yang datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Yakobus dalam suratnya mengangkat topik tentang pencobaan, bahwa setiap orang dicobai oleh keinginan-keinginannya sendiri. Yakobus mungkin agak khawatir dengan jemaat-jemaat penerima surat, ya, kepada 12 suku perantauan. Yakobus khawatir bahwa jangan sampai mereka percaya bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Atau kita orang bilang, bagi kita orang Kristen bilang, sering kita juga terjebak dengan kata-kata, saya begini ini, saya sengsara, atau saya tersalah begini ini, mungkin karena takdir dari Tuhan. Nah, Yakobus takut kalau jemaat-jemaat di suku-suku perantauan itu terjebak di dalam pikiran-pikiran yang salah seperti ini. Sehingga Yakobus dengan tegas berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam pembacaan kita ayat-ayat sebelumnya, justru manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Sehingga dengan tegas Yakobus berkata, jangan sesat. Jadi kalau ada yang bilang pencobaan itu dari Allah, saya begini karena Allah, itu hati-hati. Kalau suka ingat Bap Mama dan saya, jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang yang sesat. Nah, Bap Mama sekalian, untuk merespon hal ini, Yakobus mengingatkan umat tentang kebaikan Allah. Umat disadarkan bahwa semua yang baik itu datangnya harus dari Allah Bapa. Termasuk saat manusia dalam pencobaan, kebaikan Allah lah yang akan menolong kita. Yakobus berkata, yang tadi kita baca kalimat pertama sekali dari ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Pemberian yang baik dan sempurna ini dua kata yang menggambarkan level pemberian yang bernilai tinggi. Ada baik dan sempurna. Berarti dua kata ini adalah yang bernilai tinggi. Baik dan sempurna juga artinya tidak kurang suatu apapun, dan benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Itulah nilai pemberian dari Yang Maha Kudus. Dari atas itu menggambarkan tentang suatu tempat yang tinggi, yang kudus dan mulia. Membedakan pemberian dari yang biasa-biasa, dari dunia atau dari bawah. Pemberian dari atas menggambarkan tentang pemberian itu diturunkan atau diberikan dan siap diterima tanpa harus diusahakan. Itulah anugerah. Dan Yakobus menjelaskan selanjutnya bahwa dari atas itu diturunkan oleh Bapa segala
atas itu dari matahari, dari dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, tidak. Yakobus menjelaskan dengan detail, dari atas itu dari Bapa segala yang terang. Kalimat ini memperjelas siapa pemberi yang baik dan sempurna itu. Ternyata Allah lah, sang cahaya kehidupan itu, masih terus berkarya memberikan yang baik dan sempurna kepada umatnya. Sehingga saat manusia menghadapi berbagai pencobaan, jika ia tahan uji, maka ia akan melihat pemberian terindah dari Allah. Allah sendiri yang menurunkan, Allah sendiri yang memberi. Itulah anugerah keselamatan. Bapak-bapak sekalian, kalimat ini pun mengingatkan kita tentang pemberian yang baik dan sempurna, yaitu keselamatan yang kita terima dalam diri Yesus Kristus. Artinya Tuhan tidak hanya memberikan hadiah yang istimewa, tapi Dia sendiri adalah hadiah yang sempurna itu. Pemberian Allah yang baik dan sempurna jelas tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan apapun juga. Ya, mungkin keadaan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita memberi hadiah kepada seseorang itu dengan motif-motif tersendiri. Misalnya supaya dipuji, supaya dianggap sebagai dermawan, atau kita memberi sesuatu terus kita catat, ingat ya, saya ada kasih ini, jadi nanti kalau saya perlu tolong lagi memberikan 2 kali lipat daripada itu. Ataupun motif-motif lain kita sebagai manusia. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah memberi karena memang sifatnya seperti itu. Yohanes 10 ayat 10 itu Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai segala hal dalam kelimpahan. Artinya yang dari atas itu, yang agung dan mulia itu datang untuk memberi kelimpahan kepada kita manusia. Dan itu sudah sifat Allah, tidak bisa ditentukan oleh apapun juga. Nah, kekasih Tuhan sekalian, dan sungguh berbahagianya lagi bahwa sifat Allah yang selalu memberi kebaikan ini tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Inilah sifat yang konsisten dari Allah, tidak akan berubah oleh apapun juga. Kalau kita manusia, ya kadang-kadang kita memberi sesuatu kepada orang, oke hari ini saya beri. Tapi kalau misalnya kemudian orang tersebut berbuat salah kepada saya bilang sudah stop. Saya boleh berbuat baik tapi balasannya seperti ini. Cukup sampai di sini saja kebaikan saya. Tidak ada lagi besok dan seterusnya. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Kebaikan dari Allah tidak akan berubah oleh apapun juga. Itulah karakter kasih Allah yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, perubahan zaman. Bapa segala yang terang. Dalam terjemahan yang lain, kata terang ini diartikan sebagai Allah pencipta benda-benda terang yang ada di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bahwa Allah Bapa tidak akan berubah seperti bayangan yang berubah akibat mendapat sinar dari matahari atau bulan. Ya, kalau kita berjalan di bawah sinar matahari misalnya, kadang itu selalu ada bayangan. Kita berjalan, bayangan itu selalu berubah. Tetapi terang Allah tidak demikian, tidak berubah-ubah mengikuti perubahan dari bayangan matahari ataupun bulan. Bahkan hal ini juga menunjukkan bahwa kebaikan Allah itu ya, tidak sebanding dengan kepercayaan orang pada saat itu untuk percaya dewa matahari, untuk percaya dewa bulan dan lain-lain. Tidak akan berubah apa-apa di dalam kuasa dan kebaikan Allah. Ada juga yang menartikan bahwa dalam hal pemberian Allah itu, Allah tidak bermuka dua, sebab Dia kekal dan tidak berubah-ubah. Allah tidak memberi untuk mendapat balasan. Itu adalah suatu kabar baik bagi Bapak Mama dan saya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, dalam kebaikan Allah, hari ini kita semua ada di dalam ulang tahun Yayasan Penginjilan dan Pemuridan Joy ke-16. Berawal dari sel grup yang hanya beberapa orang, kemudian pada 9 November 2008 berdirilah Joy, kemudian berkembang terus sampai dengan saat ini. Tahun-tahun kemarin itu ibadah masih berpindah-pindah. Kita belum memiliki lokasi yang tetap, sempat kontrak dan berbagai hal dibuat. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini ada hadiah istimewa atau pemberian istimewa dari Allah, yaitu hari
baiknya, bahkan amat baik Tuhan Allah. Dalam ulang tahun ke-16 ini banyak sekali hadiah yang diberikan. Bahkan ya Bapak Mama sekalian, kita melihat ada juga tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Benar-benar sempurna hadiah dari Allah ini. Ya, atau biasa bahasa keren kita bilang it's perfect. Ya. Sekali-sekali pakai bahasa Inggris sedikit dulu supaya lebih keren. Tapi kalau tidak mengerti, nah itu bahaya. Baik, Bapak Mama kasih Tuhan sekalian, tentu dalam menikmati semua kebaikan Tuhan tidak saja bagi kami para joyers. Anggota-anggota joy itu biasa dibilang joyers, menarik kasihkan. Tetapi bagi kita semua yang hadir pada saat ini, bagi Bapak Mama semua undangan yang berbahagia bersama-sama dengan kami, maka ada beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, Tuhan akan terus memberikan semua yang baik kepada semua ciptaannya, termasuk Bapak Mama dan saya. Sebab Ia menciptakan kebaikan itu agar kita manusia dapat merasakan kasih-Nya dan tidak akan meninggalkan Allah. Artinya begini Bapak Mama sekalian, Allah sudah begini baik nih, kita mau cari siapa lagi? Benar? Allah sudah begini sungguh amat baik, mau cari kebaikan di tempat mana lagi? Allah satu-satunya sumber kebaikan itu. Bahkan bagi seluruh alam semesta, kita sebagai orang gemit, sekarang kita ada dalam bulan lingkungan hidup, dan itu juga adalah pemberian Allah yang terbaik bagi kehidupan kita manusia. Maka marilah kita jaga pemberian yang baik. Bapak Mama sekalian, bahkan wadah-wadah atau komunitas-komunitas rohani seperti Joy ini sebagai tempat untuk mengenal dan bertumbuh di dalam kebenaran kepada Yesus. Persekutuan Joy ini tidak saja terbuka bagi orang-orang muda, tetapi bagi juga orang-orang dewasa, bahkan yang juga berkeluarga. Semua bisa ambil bagian di dalam kebaikan Allah yang Dia berikan kepada persekutuan Joy. Ada banyak istilah kami di sini, ibadah-ibadah kecil itu biasa disebut dengan cell group. Ada beberapa juga cell group berkeluarga yang sudah punya, yang sudah menikah. Saya salah satu. Jadi Bapak Mama sekalian, ini tidak terbuka bagi orang muda saja, tetapi bagi kalangan orang dewasa juga. Dan saya pikir inilah salah satu hal baik yang kita temui dalam yayasan ini. Untuk apa kita membuang-buang waktu di tempat-tempat yang sebenarnya merugikan kita, tidak memberikan dampak positif kepada kita. Marilah kita bisa ambil bagian. Joy ini terbuka bagi semua Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama dikasih Tuhan sekalian, dalam meresponi kebaikan Allah, marilah kita pun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan terus berdoa agar Tuhan Yesus membentuk kita menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya dari hari ke hari. Bahkan momen-momen ulang tahun seperti ini adalah kesempatan untuk kita terus memberi diri dibentuk Allah di dalam kebaikan-Nya. Biar Allah yang membentuk kita menjadi orang baik. Jangan pikiran manusia yang membentuk kita. Jangan perkembangan zaman yang membentuk kita menjadi orang baik. Nanti kita bisa salah-salah, ya. Karena kita bisa makan puji karena orang terlalu bilang kita baik. Jadi sebaiknya biarlah kita berdoa supaya Allah lah yang membentuk kita di dalam kebaikan menurut kehendak-Nya. Sekali lagi, bukan menurut kehendak manusia. Yang ketiga, Allah tidak pernah berubah. Kita yakini sebagai orang Kristen, kita betul-betul yakini Allah kita tidak pernah berubah. Dia tetap menyediakan yang terbaik bagi semua yang berharap padanya. Sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi kesalahan kita tidak bisa membatasi kasih dan kebaikan Allah. Dan ini harus Bapak Mama dan saya syukuri. Hari ini kita dengar dan kita disegarkan benar. Sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi kesalahan kita itu tidak bisa menutup kasih dan kebaikan dari Allah. Justru karena keberdosaan kita lah Allah turun dari atas untuk menyelamatkan Bapak Mama dan saya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihinya. Kalau segala hal itu berarti hal yang tidak baik yang kita buat juga Allah bekerja, Allah turut bekerja. Allah bekerja bersama-sama dengan kita.
asal kita terus mengasihi. Nah, Bapak Mama jemaat sekalian, marilah kita tetap setia di dalam Allah untuk menikmati kebaikan-kebaikannya. Sekali lagi saya bilang, kalau kita sudah punya Allah yang sungguh amat baik, untuk apa kita mencari kebaikan di tempat lain yang hanya sementara? Carilah kebaikan yang kekal di dalam Allah dan bersama Allah. Dan biarlah lewat pemberian-pemberian yang baik dan sempurna dari Allah ini terus mengiringi pelayanan Joy. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Penginjilan dan Pemuridan Joy. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara semua, kita ada dalam doa syukur. Mari kita semua tenang, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh dengan cinta kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Allah boleh membawa kami semua di tempat ini bersuka cita bersama-sama dengan persekutuan Joy Allah untuk merayakan dan mensyukuri kebaikan Tuhan atas ulang tahun yang ke-16. Terima kasih ya Tuhan Allah bahwa dalam ibadah ini kami disegarkan oleh kebenaran firman. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa benar sampai detik ini kami masih memiliki Allah yang sungguh amat baik yang terus berkarya dalam setiap kehidupan kami manusia. Sekalipun kami manusia tidak terlepas dari salah dan dosa, namun kebaikan dari Allah terus kami nikmati. Terkhususnya kami semua yang ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, biarlah kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada Allah itu menjadi bagian dari kami untuk terus hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami terus memperbaiki diri kami dari hari ke hari. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan bagi Yayasan Penginjilan dan Pemuridan Joy. 16 tahun Tuhan terus memimpin pekerjaan pelayanan ini. Suka dan duka pelayanan Tuhan selalu berikan kepada kami, dan kami bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan masih menunjukkan betapa baiknya Tuhan atas pekerjaan pelayanan ini. Kami sungguh bersyukur untuk 16 tahun ini ya Tuhan Allah, dan kami yakin Allah akan terus memimpin pelayanan ini terus menerus di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah pelayanan kami Joy ini. Tuhan menolong di dalam setiap bentuk pelayanan yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, sungguh semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan untuk pembina, pengurus, ketua Joy, biarlah Allah terus memberkati hamba-hamba-Mu di dalam memberikan diri untuk melayani Tuhan di ladang ini. Tentu pelayanan ini memang tidak mudah, ada juga suka dan duka, namun kami tahu kami bekerja bersama-sama dengan Allah, dan Allah akan terus menyembuhkan kami untuk melakukan pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan yang terus memimpin 16 tahun perjalanan persekutuan ini, sampai dengan saat ini kami ada dalam peletakan pertama untuk rumah persekutuan Joy. Ya Tuhan Allah, sungguh sesuatu yang tidak bisa kami bayangkan, namun di dalam kebaikan Tuhan ini menjadi hadiah kado terindah bagi semua kami Joyers di ulang tahun yang ke-16. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk pemeliharaan. Kami percaya bahwa perencanaan pembangunan rumah pelayanan ini ada di dalam kuasa. Kami percaya jika Tuhan memimpin sampai dengan titik ini, maka Tuhan terus akan memimpin pembangunan rumah pelayanan ini sampai dengan selesai. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan Allah bahwa kami tidak sendiri di dalam melakukan pelayanan ini. Ada banyak sekali tangan-tangan yang membantu kami, pribadi-pribadi yang memberi dengan sukacita untuk mendukung pelayanan ini. Ya Tuhan Allah, berkatilah hamba-hamba. Kami tidak sebutkan satu persatu, namun Tuhan mengenal mereka. Biarlah Tuhan terus ada dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, sungguh kami bergumul untuk pembangunan rumah pelayanan ini. Tuhan memberkati semua yang diperlukan. Tuhan akan cukupkan bagi kami. Bahkan para tukang yang bekerja pun Tuhan kami pertaruhkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan. Allah berkarya lewat setiap tukang yang ada untuk mendirikan rumah pelayanan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan Allah bahwa persekutuan ini tetap menjadi bagian dari semua orang yang mau mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan Allah, biarlah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Allah terus ada dalam setiap pelayanan kami, agar kami bisa menjangkau
Tuhan Allah yang Maha Baik, tentu banyak hal yang kami gumuli, mulai dari pelayanan saat ini tahun-tahun ke depan, semua kami percayakan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami berdoa untuk semua hamba-hambamu yang berjerih lelah untuk menyiapkan ibadah syukur ulang tahun pada saat ini. Panitia hari ulang tahun Joy, Tuhan memberkati hamba-hambamu. Di dalam setiap kerja, usaha, tenaga mereka, Tuhan selalu ada dan memberikan yang terbaik bagimu. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah untuk Bapak pembina yayasan ini, Allah juga memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Tuhan terus bertambah-tambah di dalam segala hal. Bahkan semua kami yang memberi diri untuk ada di dalam Joyers, Tuhan juga menolong kami, memberkati persekutuan kami. Terima kasih ya Allah yang Maha Baik. Sungguh kami percaya inilah pemberian yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bahkan semua tamu undangan yang ada, Allah juga terus memberkati hamba-hamba-Mu di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih hari ini mereka bersama-sama dengan kami dalam kebahagiaan Joy yang ke-16. Biarlah mereka juga bisa pulang dengan membawa kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Ya Allah yang Maha Baik, di dalam syukur ini juga kami akan memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkatilah persembahan kami untuk dipakai sebagai alat yang baik dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan ini kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita puji akan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita puji akan nama Tuhan dalam PKJ 183. Mari sebarkan Injil.
sekalian, mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari ulang tahun Persekutuan Joy yang ke-16. Kami percaya kuasa dan kebaikan daripada Tuhan Yesus akan terus bersama-sama dengan kami semua. Ya Allah yang Maha Baik, kami akan berpisah setelah ini, namun kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah. Kiranya berkat, anugerah dan selamat daripadamu terus bersama-sama